Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la na'budu illa iya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini diridhoi Allah dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menyambut kedatangan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan pesan buat kita semua, dan khususnya buat diri saya sendiri. Saya berangkat dari cerita ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya sekaligus mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berangkat dari rumah mereka berdua menuju ke satu titik atau satu tempat yang dikenal dengan Jabal Sur. Mereka naik ke Jabal Sur karena ketika itu mereka, terutama Rasulullah dan Abu Bakar, merasa mendapatkan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ancaman itu tidak bermain-main, tapi sungguh-sungguh. Mereka memang sudah nekat untuk menghabisi nyawa atau mengakhiri masa kehidupan Nabi Muhammad khususnya. Lalu mereka pergilah ke Jabal Sur, masuk ke Gua Sur. Lalu setelah mereka berada di sana, rupanya musuh-musuh Islam ketika itu, orang-orang kafir Quraisy, menemui tempat mereka bersembunyi di Gua Sur itu. Untungnya, ini mungkin sudah qadarullah, pintu masuk ke gua tersebut ternyata tertutup oleh banyaknya sarang laba-laba. Lalu juga di pintu sebelah kiri dan kanan itu ada burung yang sedang mengeram telurnya. Maka ketika kaum kafir Quraisy yang ingin hendak mensukabumikan atau menghabisi nyawa Rasulullah SAW tadi, timbul keraguan bagi mereka bahwa tidak mungkin Muhammad serta lainnya berada di gua tersebut. Hadirin, saudara-saudara, ternyata orang Quraisy ini lama juga berputar-putar di sekitar Jabal Sur tersebut. Mereka berputar-putar tidak hanya sekedar berputar, tapi mereka masing-masing memegang pedang yang terhunus, yang kayaknya siap untuk membabat leher atau membunuh Rasulullah SAW, yang ketika itu didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melihat suasana yang begitu mengerikan, maka Abu Bakar As-Siddiq timbul rasa galau, timbul rasa cemas, timbul rasa takut, khawatir jangan-jangan beliau menjadi sasaran pembunuhan ataupun sasaran kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Bakar mencoba mengkonsultasikannya kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya khawatir, saya cemas melihat mereka yang begitu siap dengan pedang mereka untuk membunuh kita dan saya. Untuk itu ya Rasulullah, tolong ajarkan pada saya apa yang harus saya lakukan, doa apa yang harus saya ucapkan ya Rasulullah ketika menghadapi rasa galau ini. Saya betul-betul cemas dan takut ya Rasulullah."
Rasulullah dengan entengnya mengajarkan, ya Abu Bakar, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Apa yang diajarkan Rasulullah ini ditirukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu beliau ingat dengan kata-kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir, Allah akan senantiasa bersama kita. Selanjutnya para hadirin atau saudara-saudaraku sekalian, setelah mengucapkan ini, Masya Allah, Subhanallah, apa yang terjadi pada Abu Bakar? Rasa takutnya ketika itu juga langsung hilang. Langsung hilang. Rasa cemasnya juga hilang. Kenapa? Ya, karena di sana ada kata-kata la ilaha illallah, innallah ma'ana. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang hanya bisa menolong kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa menghilangkan rasa cemas dari kita. Dan Allah itu ma'ana, selalu bersama kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya cintai, kalau kita menemukan rasa kegalauan, ada masalah-masalah yang mencemaskan dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, la ilaha illallah. Malah kita mau nambah juga bisa, la haula wala quwata illa billah. Ya, tiada daya, tiada upaya kecuali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketika itu memohon pada Allah dengan kata-kata innallaha ma'ana, dan itu kita yakin betul bahwa Allah akan menolong kita. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita merasa ada rasa khawatir, ada rasa cemas dan sebagainya. Hanya hadirin, rasa cemas, rasa khawatir itu kadang-kadang kan juga macam-macam. Nah, kebetulan tadi contohnya adalah Abu Bakar menyaksikan sendiri kaum kafir Quraisy dengan membawa pedangnya itu akan dijadikan sasaran untuk membunuh beliau. Maka beliau timbul rasa khawatir. Tapi dalam kehidupan kita manusia, banyak hal-hal yang juga mengkhawatirkan kita. Ya, kadang-kadang yang mengkhawatirkan kita itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, tapi karena kita tidak tahu, ya, tidak bisa membedakan mana yang patut dikhawatirkan dan mana yang tidak patut dikhawatirkan. Nah, kita tidak bisa. Maka kecenderungan kita adalah untuk takut, khawatir, cemas, sedih dan sebagainya. Maka kalau kita punya persoalan dalam hidup ini yang berpotensi membuat kita menjadi cemas, galau dan sebagainya, bertanyalah kepada diri kita, apa yang kita galaukan itu? Ya, prinsip atau tidak? Kira-kira membahayakan apa tidak gitu. Ya. Kalau hanya bersifat masalah kecil, untuk apa digalaukan? Ya, nah, seperti itu. Taruhlah umpamanya sekarang ini ada pandemi. Ya, pandemi. Ya sudah. Kita pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Yang penting kita berusaha bagaimana supaya menjaga daya tahan tubuh kita ini sehat, kuat. Sehingga tidak mudah dimasuki oleh virus-virus, termasuk bakteri-bakteri. Ini sebagai ikhtiar kita. Di samping itu kita juga mohon pada Allah dan kita tawakal pada Allah. Ya kan, artinya hidup mati itu bukan di tangan pandemi. Ya, seseorang tuh hidup matinya tidak terletak pada adanya virus-virus, tetapi pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita ini adalah milik Allah. Ya, cepat atau apapun lambat, suka atau tidak suka, kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau kita bertemu dengan masalah-masalah yang menimbulkan potensi yang galauan tadi, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuai dengan firman Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila kena musibah, mungkin musibah itu menimbulkan kegalauan, mungkin musibah itu menimbulkan kecemasan dan sebagainya, mari kita kembali kepada ajaran Allah. Kata Allah, katakan inna lillah, aku ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan kembali kepadanya. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pesan yang singkat ini dapat kita hayati, dapat kita gunakan setiap kita menerima ataupun merasakan kegelisahan dalam hidup kita. Sebagai akhir kata, saya ingin sampaikan di antara doa yang bisa juga kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ditambah lagi dengan kata-kata Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku yang saat ini sedang galau, yang saat ini sedang kacau. Wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Mungkin ada di antara urusan kita yang tidak selesai-selesai, kita minta pada Allah, wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkanlah aku dalam berbicara ya Allah, sehingga orang yang kau ajak bicara bisa mengerti dengan apa yang kau katakan. Yafqahu qawli. Demikian para bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.